warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi transcendent ya. Nah, sebagai pendahuluan, ini merupakan salah satu fungsi non aljabar ya. Jadi ini mencakup juga terhadap fungsi logaritma, fungsi eksponen ya. Di sini juga ada fungsi trigonometri dan fungsi hyperbolik. Jadi fungsi transcendent ini bisa jadi dia terdiri dari fungsi logaritma atau log ya, fungsi eksponen, fungsi trigonometri dan hyperbolik. Mungkin kita bisa lihat bagaimana fungsi logaritma natural ya. Mungkin kita bisa melihat di situ di kalkulator disingkat dengan log ya. Jadi ini namanya logaritma natural. Nah, dalam matematika bentuk logaritma natural ini berbentuk ln x ya, itu sama dengan ini ya, e pangkat e log x. Nah, e log x, ln x sama dengan e log x, di mana e itu sendiri adalah limit ya, limit dari n menuju tak hingga dari fungsi ya 1 tambah 1 per n pangkat n. Nah ya, fungsinya ini. Nah, ini juga nilainya sama dengan limit k menuju 0 dari 1 tambah k pangkat 1 per k. Berapa nilai E? E itu nilainya adalah 2,7, 8281, 8284, 589 seterusnya. Ini nilai E. Jadi ini adalah suatu konstanta ya. Ini adalah suatu konstanta. Nah, suatu nilai yang tetap ya. Ini adalah konstanta. Jadi kalau di kalkulator kita bisa ketik E ya, sama dengan itu akan muncul nilai ini 2,718281. Nah, E itu sendiri adalah irasional dan tak terukur ya. Ini telah dibuktikan secara matematis bahwa jika Y sama dengan ln x ya, maka turunan Y nya adalah 1 per x. Jadi dy per dx nya, turunan diferensial y nya terhadap x adalah 1 per x ya. Secara umum y sama dengan ln u, maka turunan dy per dx sama dengan du per dx ya, dikali 1 per u nah, ya, 1 per u dikali du per dx ya. Nah, sini perlu kita ketahui dalam logaritma natural ini hampir sama dengan logaritma biasa ya. Jadi kalau ada ketentuan misalkan ln a kali b itu sama dengan ln a tambah ln b, ini sudah biasa ya. Ln a per b sama dengan ln a kurang ln b, sama ln a pangkat b sama dengan b ln a, ln e sama dengan 1. Ini adalah ketentuan yang mungkin perlu kita ketahui. Kalau dia perkalian itu jumlah, kalau dia pembagian itu sama dengan dikurang, kalau dia per pangkat maka pangkatnya pindah ke depan ya, jadi dikalikan dengan ln nya. Nah, kalau ln e itu sama dengan 1. Misalkan kita ingin mencari nilai dari y sama dengan ln x kuadrat kurang 1. Nah, jadi kalau diturunkan nilai dari fungsi ini diturunkan, maka dy per dx nya adalah, nah, kita gunakan rumus ini, 1 per u kali du per dx ya. 1 per u kali du per dx. Yang di luarnya ini, yang di dalamnya ini kita turunkan dulu ya, yang dalamnya ini. Maka turunan dari ini dulu. Nah, turunan dari x kuadrat kurang 1 berapa kan? Nah, x kuadrat kurang 1 ini kita turunkan ya. X kuadrat kurang 1 itu diturunkan ya, misalkan ini fungsinya menjadi 2x ya. Nah, maka ini nilai dari ini adalah turunan dari ini adalah ini. Nah, sedangkan ln dari ini adalah 1 per ininya ya. Nah, 1 per u yang ada di sini itu ini kita anggap u ya. U sama dengan ini x kuadrat kurang 1, maka ini adalah nilai dari du per dx. Nah, jadi 1 per u nya apa? Ini kita di sini. Nah, jadi hasilnya adalah 2x per x kuadrat kurang 1. Nah, contoh yang kedua, misalkan kita mencari ln 2x kuadrat dikali ya 4x kurang 1. Nah, ini jadi kita jadikan u
ini kita jadikan U, maka U ya di sini ya, U sama dengan 2x kuadrat dikali 4x ya kurang 1. Nah, atau kita gabung bisa menjadi 8x pangkat 3 kurang 2x kuadrat. Nah, kalau kita cari du per dx nya, nah ya, ini sama dengan 24x kuadrat kurang 4x ya, ini du per dx nya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus tadi ya, 1/u yang ini, maka ini hasilnya adalah 1 per uu nya ini ya, u nya ini, nah turunannya ini du per dx nya, jadi hasilnya adalah ini. Nah, oke, selanjutnya jika kita mencari nilai nomor 3 ya, nomor 3 itu adalah y sama dengan ln x kurang 1 dikuadratkan ya. Maka ini adalah nilai dari ini. Ini pakai rumusnya mana? Kalau dia kuadrat seperti ini, pakai rumus yang tadi ya, itu ln a pangkat b ya sama dengan b kali ln a, ini rumusnya yang tadi ya. Nah, maka kita masukkan saja. Maka ini pangkatnya ke depan di sini ya, pangkatnya ini pindah ke sini. Nah, dikali dengan ln-nya. Nah, berapa ln x kurang 1? Nah, ln x kurang 1 kita kembalikan. Ln x kurang 1 pakai rumus ini. Nah, ya. Maka untuk ln x kurang 1 ini duanya tadi di pangkatnya ya, sudah ya. Nah, sekarang kita cari. Jika u sama dengan x kurang 1, maka du per dx-nya sama dengan 1 kan? Nah, maka ini menjadi seperti ini. Nah, maka du per dx 1 ya 1/x kurang 1 ya kali 2. Nah, itu contoh untuk ini soal ini. Nah, kita masuk ke dalam ini ya. Ini kita hapus dulu. Oke. Diferensial menggunakan logaritma natural. Nah, diferensial secara logaritmik ini membuat fungsi kedua ruasnya misalkan logaritma natural, sehingga ln y sama dengan ln fx ya, ln y sama dengan ln fx. Jadi ini kedua sisinya logaritma natural. Nah, jika seperti ini, maka keduanya diturunkan ya, ini diturunkan menjadi 1/y dy dx, yang fungsi diturunkan 1/fx dikali dengan fungsinya diturunkan ya. Contoh, misalkan contoh aja ya. Tentukan fungsi turunan dari y sama dengan x pangkat 3 tambah 1 pangkat 7 ya. Pangkat 7 ini ya. Dikali dengan 2 kurang x kuadrat pangkat 3. Jadi cara menyelesaikannya adalah kita ln-kan y-nya dulu, maka ln y dari sama dengan ln dari fungsi ini. Nah, fungsi yang di atas dari y tadi ya. Sehingga kita bisa juga menyederhanakan menjadi ln y sama dengan 7. Nah, ini kan berpangkat. Ln ini 7-nya ke depan. Jadi ln x pangkat 3 plus 1. Yang ini 3-nya ke depan. Kalau dia dikali ditambahkan ya ln. Nah, maka segini. Ini kita lakukan operasi ya. Ini kan bentuknya ini, kalau yang semulanya ada ln a pangkat b ya, jadi b kali ln a. Nah, ln a nya ini ya, ini b nya, ini ln a nya. Ini juga ya, 3-nya ke depan, ini b nya, ini ln a nya. Ini contoh, ini bentuknya ya, bentuknya seperti itu. Nah, sekarang kita kerjakan. Ln y nya adalah 1/y dy dx ya, 1/y dy dx. Nah, ini. Nah, ln dari ini ya, ini ln-nya adalah 7. Nah, 3x kuadrat. Ln ini jadikan u dulu ya, seperti biasa ya. Jadikan u dulu, tentukan du dx-nya, masukkan lagi, maka ini seperti hasilnya. Ln ini hasilnya ini ya, gitu ya. Nah, sekarang ini y-nya ke depan, pindahkan kali silang ya, y-nya dikali menyilang, maka dikalikan dengan ini, hasil ini. Nah, y tadi berapa nilainya? Y masukkan nilai y tadi ini. Masukkan nilai y-nya, diganti di sini. Nah, dikalikan dengan ini ya. Maka diperolehlah nilai. Nah, hasilnya ini. Ini adalah bentuk dari turunan dari fungsi ini. Nah,
Ini kalau kita kerjakan dengan cara biasa tuh lumayan ribet ya, karena ini pangkatnya 7 ya. Pangkat 7 ini tinggi sekali, jadi kalau kita kalikan sebanyak 7 kali ini hasilnya akan panjang sekali. Jadi kalau dengan cara ini kan lebih sederhana gitu ya. Oke, sekarang kita lihat contoh kedua. Y sama dengan akar 1 kurang X kuadrat dibagi dengan akar pangkat 3 dari X tambah 1 kuadrat. Nah, sekarang kita lenkan. Len Y sama dengan len dari ini. Kalau dia dibagi maka dikurang ya. Kurang, maka dikurang len ini dikurang len ini. Nah, ya. Ini pangkat setengah, setengahnya ke depan. Lennya ini pangkat 2/3, 2/3-nya ke depan ya. Sehingga ini kita kalikan, samakan ya. Jadi samakan penyebut, maka 6-nya pindah sini. Nah, jadi hasil dari ini ya, kita keluar sini biar tahu persis ya. Len Y, nah menjadi 1/2 len 1 kurang X kuadrat kurang 2/3 len X tambah 1. Ini kita samakan penyebutnya di 6 ya. Nah, 6, maka 3 di sini 3 len 1 kurang X pangkat 3 kan. Oke, kurang ini kita hapus dulu namanya. Sini ya, ini 2 ya, 2 len X tambah 1. Nah, ini kan masih ada len Y nya. Nah, ini kita pindahkan ke sini, jadi sehingga hasilnya ini, hasilnya ini. Nah, gitu ya, seperti itu. Nah, lalu kedua ruas kita turunkan, maka hasilnya adalah 6 per Y dx ya, sama dengan ini. Nah, sekarang ini kita kalikan lagi ya ke dalam ya, kali Y per 6 ini kita ganti Y nya dengan ini. Y nya kita ganti, kembalikan ya, dibagi 6 dapat ini, dikali-kalikan secara biasa, terusnya dapatlah hasilnya ini. Nah, ini lebih simpel dibandingkan kalau kita lakukan secara biasa, maka ini hasilnya akan lumayan besar dan bahkan sulit untuk bisa kita ketahui ya. Jadi logaritma naturalnya adalah satu fungsi yang tools ya, yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan satu fungsi yang kompleks ya. Next ya, kita lihat. Nah, sekarang diferensial fungsi Y sama dengan A log X. Y sama dengan A log X. Seperti ini. Maka Y sama dengan A log X sama dengan A pangkat Y sama dengan X. A pangkat Y sama dengan X, sama ya. Maka nilai dari ini sama dengan A pangkat Y sama dengan X. Maka len AY sama dengan len X. Ini Y sama len A sama dengan len X, maka Y sama dengan len A per len X per len A, di mana len A ini adalah suatu konstanta ya. Len A adalah suatu konstanta, suatu nilai ya, sedangkan len X adalah satu fungsi. Nah, jadi bentuk dari Y sama dengan A log X ini bentuknya adalah ini. Nah, 1 per X len A. Secara umum rumus ini kita bisa gunakan. Y sama dengan A log U, turunannya menjadi turunan dari Y ini adalah 1 per U len A du dx. 1 per U len A du dx. Jadi A ini adalah angka, apakah dia 7, apakah dia 5, terus konstanta. Contoh ya, Y sama dengan 2 log X kuadrat kurang 1. Maka turunan dari ini, nah turunan dari ini ingat ya, jadi 2x X kuadrat kurang 1 ini adalah len ya, len dari U ya. Ini U nya kita masukkan ya, du per dx ya. Cari dulu du per dx nya. Nah, maka kalau ini kita misalkan ini adalah U nya dari sini ya, soal ini ya, maka U yang jadi U itu adalah X kuadrat kurang 1. Maka du per dx nya adalah berapa? Turunnya adalah 2x ya. Nah, sekarang du per dx sudah kita dapatkan nih. Nah, ya. Nah, sekarang kita masukkan nilai dari sini. Ini bentuknya ini belum seperti ini lagi ya. Jadi 1 per U nya berapa? U nya tadi ini X. Ini kita ikuti rumus ini ya.
X kuadrat kurang 1. Ln A. A nya berapa? A nya 2. Ini A nya ya, 2 ya. Nah, du per dx nya berapa? 2x. Nah, kan gitu ya bentuknya ya. Jadi akhirnya bisa terbentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti itu pemecahannya. Oke. Nah, contoh kedua, misalkan di sini dicari y sama dengan log ax pangkat 4 plus 3x kuadrat. Nah, jadi ini adalah u-nya mana? U-nya ini. Maka kita cari dulu ini u-nya, x pangkat 4 tambah 3x kuadrat. Jadi kita turunkan du per dx nya berapa gitu ya. Maka ini adalah 4x pangkat 3 tambah 6x, ya kan? Nah, sekarang kita masukkan dalam bentuk ini. Oke. Jadi 1 per u. U-nya dulu. U-nya tadi ini. U-nya adalah x pangkat 4 tambah 3x kuadrat dikali ln ya. Ini angkanya 10 ya. Angka 10 ini tidak dituliskan biasanya ya. Jadi kita masukkan sini ln 10. Nah, ini sebenarnya ada 10. Nah, ini nggak tuliskan. Jadi 1 per u ln a sudah dapat. Nah, dikali dengan du dx. Du dx nya tadi ini, ya kan? Misalkan sini du ini 1 sini ya, 4x pangkat 3 plus 6x. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke ya, paham ya? Oke. Next kita lihat fungsi eksponen. Nah, yang kedua ini jenis fungsinya bukan logaritma natural tapi eksponen ya. Fungsi eksponen ini ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Pertama y e pangkat x atau y e pangkat u. Nah, dan juga y a pangkat x atau y a pangkat u. Ya, teorema ini kita tentukan sini. E pangkatnya ditambah e a pangkat b, e a tambah b, maka ini sama juga dengan e a dikali e b. E pangkat a dikali e pangkat b. E pangkat a kurang b sama dengan e pangkat a dibagi e pangkat b. Ini perlu diketahui. E a kali b sama dengan e a ya, e pangkat a pangkat b atau e pangkat b pangkat a. Nah, gini ya. A pangkat x sama dengan e dikali e pangkat x ln a. A pangkat x sama dengan e pangkat x ln a, sehingga ln a pangkat x sama dengan x ln a ya. Nah, sebenarnya perlu kita ketahui nilai e ini sendiri adalah singkatan dari seorang ahli matematika ya, dari Swiss, yaitu Leonhard Euler. Ini singkatan dari fisikawan bangsa Swiss ya. Nah, sekarang bagaimana kita lihat teorema eksponen ini? Kita lihat ya fungsi turunan y e pangkat x ini. Fungsi y e pangkat x diubah menjadi ln y ln e pangkat x, ini menjadi ln y x ln e ya. Ln e tadi 1 nilainya. Ln e ini adalah 1, sehingga ln y sama dengan x. Jika fungsi itu diturunkan, maka kita turunkan fungsi ini menjadi 1/y ya, turunan dari ln y adalah 1/y dy dx ya. Jadi x turunkannya 1, sehingga dy per dx sama dengan y sama dengan e pangkat x ya. Jadi y itu nilainya adalah e pangkat x. Nah, jadi kalau kita turunkan ini e pangkat x ini ya, dy per dx sama dengan e pangkat x. Jadi kalau e pangkat x diturunkan tetap e pangkat x. Nah, itu dia kesimpulannya. Ini sebelum turunkan y-nya e pangkat x, diturunkan e pangkat x lagi. Ya, gitu. Tentukan contoh soal, tentukan turunan dari y e pangkat 1/x kuadrat. Turunkan e pangkat 1/x kuadrat. Nah, ini pangkatnya 1/x kuadrat. Kita turunkan menjadi pangkatnya ini ya. Ya, ini kita rumusnya ini tadi ya. Tadi mana rumusnya tadi? Nah, ini e pangkat u di depan du per dx ya. Cari dulu ininya.
maka U-nya itu adalah pangkatnya itu 1 per X kuadrat, sehingga DU ya per DX. Nah, turunan dari 1 per X kuadrat berapa? Nah, ini kan sama dengan X pangkat min 2 ya, min 2 X pangkat min 2 kurang 1 min 3 ya. Jadi min 2 per X pangkat 3. Nah, ini DU per DX nya. Sedangkan ini diturunkan, ini diturunkan tetap pangkat U di depannya ya, tidak berubah. Jadi ini hasil turunan dari pangkatnya dikalikan dengan fungsinya awal, karena dia tidak berubah ya. Oke, turunan fungsi YA pangkat X. Nah, ini yang selanjutnya adalah fungsi YA pangkat X ya. Ini kita ubah menjadi len Y len A pangkat X. Jadi len Y X len A diturunkan, maka turunan dari Y nya ini len Y nya, nah turunan dari len A adalah ini. Nah, jadi kalau kita simpulkan Y A pangkat X ini sama dengan DY DX nya adalah A pangkat X len A, atau kalau dia pangkat U, A pangkat U len A DU DX. Nah, ini ya, ini bentuknya nih. Mungkin lebih sederhana kita lihat, lebih mudah kita lihat contohnya. Misalkan Y2, nah ini 2 pangkat 2 ini konstanta A ya, berarti A ini suatu konstanta. Beda dengan fungsi sebelumnya tadi, ini E nilainya. Kalau E itu eksponen, kita lihat ya nanti ya. Nah, kalau ini A 2 pangkat 4X kurang 1. Jadi bentuk yang mana yang kita gunakan di sini? Kita gunakan untuk yang ini ya, atau bentuk yang ini bisa juga. Jadi U nya adalah 4X kurang 1, sehingga DU per DX nya adalah 4 kan ya, 4 ya. Nah, rumusnya bagaimana cara mengerjakan? Jadi kita lihat di sini ya, kita lihat ini diturunkan di DX, maka A pangkat U nya tetap ya, ini rumusnya tadi ya, A pangkat U nya tetap, salin lagi len A len 2 ya, len A nya kan 2. Sini dari sini kan kita ketahui A itu sama dengan 2 ya, sedangkan U nya adalah 4X kurang 1. Nah, kalau kita lihat bentuk format ini ya, untuk ini DU per DX nya berapa? 4. Nah, maka dikali 4 sini. Maka ini menjadi ya, 24X tambah 1 ya, len 2 kali 4. Ada 4 nya sini ya. Nah, oke. 4 enggak di sini, ini ada 4 sini. Nah, baik, lanjutkan. Fungsi turunan ya, YX pangkat X dan Fx sama dengan GX H pangkat X ya. Nah, ini nanti kita lihat ya, apa sih perbedaannya YX pangkat X atau dan Fx GX H pangkat X. Ini ada fungsi berpangkat fungsi. Nah, perbedaannya adalah fungsi pangkat dari fungsi eksponen. Fungsi pangkat yaitu fungsi X pangkat A atau Y sama dengan U pangkat A, dibilang pokok F dan U nya adalah variabel. Ini adalah variabel dan bilangan A adalah suatu konstanta ya. Atau fungsi eksponen E pangkat X atau Y E pangkat U. Nah, seperti ini, bilangan pokoknya E dan A adalah tetapan. Nah ya. Namun fungsi YX pangkat X ini atau dan Fx GX pangkat Hx ini bukanlah fungsi pangkat atau maupun fungsi eksponen, sebab bilangan pokok dan bilangan eksponennya adalah variabel. Ini variabel semua nih, gak ada konstanta. Beda dengan tadi pangkat A atau A pangkat X, yaitu adalah ada konstanta. Ini adalah fungsi dengan fungsi ya. Oleh karena itu turunan ini tidak boleh menggunakan turunan fungsi pangkat atau eksponen, tidak boleh ya. Maka untuk menurunkannya kedua ruas harus dijadikan logaritma natural ya.
Tidak bisa kalau fungsi pangkat fungsi, kita nggak bisa langsung gunakan fungsi eksponen tadi, tapi kita harus gunakan logaritma natural di sebuah sisi. Contohnya misalkan y x pangkat x, jadi ubah dulu menjadi ln y, ya, ln y, maka ln x pangkat x tadi x ln x, ya. Nah, jadi ini kita ln-kan, ln x pangkat x itu sama dengan x ln x, ya. Maka turunannya adalah turunan dari ln y, maka ini turunan, ya, seperti ini. Turunan dari x ln x, maka itu ln x ditambah x plus x, ya, x per x ditambah x per x, ya. Maka ini sama dengan ln x tambah 1, ln x tambah 1. Jadi di sini kita ubah bentuk x ln x ini menjadi ini ln x plus x per x, ya. Jadi seperti ini, sehingga hasilnya adalah ini y nya pindah ke sini ke depan, maka di y pada x sama dengan y ln x plus 1, maka ini nilainya adalah x, ya, y itu adalah x pangkat x ln x plus 1, ya. Ini bentuknya, jadi turunan dari ini bentuknya ini. Kita hapus dulu ini. Jadi bentuk dari ini akhirnya adalah seperti ini, x pangkat x ln x plus 1. Itu turunannya, bentuk turunannya. Jadi contoh soal misalkan y x, ya, x pangkat x kuadrat kurang 2. Nah, ini. Maka kita sesuaikan dengan bentuk ini. Jadi, ya, maka ln y, ya, maka ini pangkatnya ke depan kali ln x diturunkan, ya, seperti ini. Maka ini tadi turunannya, ya, ini. Nah, 2x kurang 2, nah, turunan dari ini 2x kurang 2, turunan dari ini, ya, sini ln x, nah, ditambah, nah, ini tambah, ya, dari ini x kuadrat kurang 2x per x. Maka ini di pada x nya kita pindahkan y nya ke sini, ya, y nya kita kembalikan, ini kalikan ini. Nah, hasilnya ini, ya, kembalikan seperti ini. Untuk hasil akhirnya adalah ini kalau di kerjaan biasa ini sulit, ini repot, ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Baik, ini contoh esai, mungkin bisa dibaca, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.